Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Dan juga tentunya walaupun saat ini gua sedang on the way ke London untuk meliput final Liga Champions, dan saat ini gua masih atau sedang berada di Doha, lagi transit. Gua akan terus juga mengabarkan dan juga mengupdate perkembangan timnas Indonesia. Tentunya ada juga dapat informasi dari teman-teman yang ada di lapangan, dari subscriber juga yang banyak ngasih informasi ke gua, dan juga dari lini media massa. Ya, jadi dari berbagai aspek atau informasi tersebut itu gua rangkum jadi satu video, dan gua akan seperti biasa memberikan pandangan dari analisa gua. Nah, yang pertama, kita semua udah tahu ya, kita baru saja menjalani latihan perdana ini menjelang menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kemarin latihan perdana sudah berlangsung di lapangan A ya, pokoknya salah satu lapangan ABC kalau kita bilang. Tapi sayangnya di latihan perdana ini lebih banyak isu yang negatif ketimbang yang positif ya. Jadi ada 2-3 hal utama lah yang akan gua angkat di sini. Pertama, soal lapangan latihan yang kurang bagus, kita sudah ngeliat, dan ini dikabarkan atau menurut informasi menjadi salah satu penyebab cederanya Nathan Choaon dan juga Yance Sayuri. Yance malah katanya kena hamstring ya, tapi nggak tahu, kita juga belum bisa memastikan ya, atau mengasumsikan bahwa penyebab lapangan adalah gara-gara yang membuat Yance dan Nathan cedera. Tapi memang kondisi lapangan sangat tidak layak untuk digunakan untuk latihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isu yang gak enak juga soal begitu banyaknya fans yang mengerubung. Ya, ini memang selalu membelah dua opini dari kita semua. Ada yang merasa terganggu, merasa risih dengan ulah fans timnas yang berlebihan, quote by quote ya. Ada juga yang menganggap ya wajar-wajar aja, di Eropa juga begitu gitu kan. Nah, tapi gue tidak mau berdebat soal apakah itu memang sepatutnya atau tidak, karena memang fans ini kan selalu menjadi dua sisi mata uang. Ya, kadang mereka bisa menjadi pemain ke-12, bagian yang mendukung kesuksesan sebuah tim. Ya, kadang juga kita lihat ya, bisa membuat pemain atau tim itu drop dengan ya hujatan-hujatannya atau mungkin gangguan-gangguan. Bahkan kalau kita ingat sebelum menghadapi Vietnam beberapa waktu lalu itu kan dikabarkan sejumlah pemain mengalami sakit atau terjangkit virus karena diduga kuat tertular dari fans yang mengerubung atau meminta foto selfie dengan para pemain. Jadi sekali lagi, kita tidak mau berdebat itu itu patut atau tidak. Yang gue mau tekankan di sini adalah tim kontrol atau keamanannya lah gitu. Karena gue mau cerita, waktu di Piala Asia Senior kemarin di Qatar, bukan yang U23 ya, itu sebelum preskon itu pokoknya ada sebelum preskon Indonesia itu ada Korea Selatan yang menjalani preskon juga. Kemudian ada salah satu gelandang serang atau striker Wolverhampton yaitu Hee-chan yang mengikuti preskon tersebut. Kemudian gue coba untuk mendekat, dan ternyata memang ada special guard yang mengawal dia. Jadi ini mungkin permintaan juga dari tim Korea Selatan untuk sedemikian rupa mengawal yang bersangkutan, karena mereka sudah tahu atau sudah mengantisipasi atau sudah menduga Hee-chan ini akan menjadi magnet ya, karena dia adalah salah satu bintang Premier League yang kemungkinan besar akan banyak diburu oleh wartawan, bahkan juga oleh fans gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya sudah bisa kita lihat contohnya di perhelatan di kompetisi yang lain, dan ini mungkin bisa menjadi benchmark ya untuk kita mengikuti atau menginspirasi untuk melakukan yang mirip. Nah, hal seperti ini sebenarnya sangat lumrah ya kalau kita ingat, bahkan Messi pun punya bodyguard khusus itu yang orangnya kepalanya pelontos dan mantan kombatan di Afghanistan atau apalah gitu ya, yang memang benar-benar sangat melekat gitu. Jadi pembenahan sepak bola ini ternyata luar biasa masif dan luas. Jadi bukan hanya mengembangkan teknik pemain, timnya segala macam, liganya, fansnya juga, dan ternyata juga ada hal-hal kecil yang mungkin sebelum ini kita tidak terlalu tidak terlalu aware, tapi ternyata kemudian ini menjadi salah satu bagian juga yang harus diperhatikan. Ya, awal-awal mungkin terlihat menyenangkan buat pemain, terlihat seru,
terlihat bahkan keren, tapi lama-lama ada efek negatifnya gini. Jadi memang sempat ya Sintayong mengatakan, gue baca dia meminta agak sedikit apa ya, dia kawal lah gitu. Tapi kelihatan ini belum terlalu profesional. Kalau gue boleh saran kepada PSSI, kepada timnas khususnya, mungkin ke Bang Arya Sinulinga, ini esko PSSI yang sangat concern atau sangat sering mengikuti timnas kita, dan juga tentunya Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Mungkin sudah saatnya para pemain timnas ini, khususnya ketika lagi ada international friendly, international agenda, ini harus benar-benar di mapping ya, mana pemain yang kira-kira butuh pengawalan khusus, mana yang tidak ya. Itu kan fakta ya, gampang lah kita bisa melihatnya pemain-pemain yang butuh pengawalan tersebut, atau mungkin ya melekat secara tim gitu. Jadi harus lebih profesional dikelola, karena semakin terus berkembang tim nasional, tantangannya juga semakin banyak. Hal-hal yang tadinya mungkin kita tidak menduga itu menjadi bagian yang patut untuk kita perhatikan, tapi ternyata ini menjadi concern juga ya. Kita lihat kemarin mereka, para pemain itu baru sampai bandara, terutama Nathan, terus Tom Haye, ini paling banyak yang mendapat perhatian dari para fans Indonesia. Jadi kita tidak juga bisa terlalu harus menghakimi orang yang fans dengan mereka, itu hak mereka juga. Tapi memang juga kadang-kadang harus dibatasi dari tim nasional itu sendiri. Jadi dan kedua juga kan kita tahu bagaimana mungkin juga menularkan penyakit, penyakit seperti yang terjadi ketika menghadapi Midin. Jadi banyak hal yang mesti diproteksi dari mereka. Dan gue lihat juga gini teman-teman ya, kadang-kadang ada beberapa pemain yang serba salah gitu. Jadi ada pemain yang gue nggak usah sebutin namanya lah, itu sejak di Qatar pun mendapat label kayak, oh ini cuek banget sih, agak mendekati sombong lah seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau terlalu baik juga kayak Nathan, dilayanin semua yang tanda tangan, yang minta foto, ini jadi kadang-kadang malah menjadi buah si malakama. Jadi malah akhirnya dia mungkin terlambat masuk ke bus, naik bus, atau mungkin dia jadi kelelahan ya. Bayangkan mereka terbang dari kayak gua aja gini ya, terbang ke Eropa, dia dari Eropa ke Indonesia kan sama. Itu kan perjalanannya tidak sebentar ya. Eropa ke, misalnya kalau naik Qatar, misalnya Qatar Airways, dari Eropa ke Doha itu sekitar 6 sampai 7 jam. Nanti dari Doha ke Jakarta itu 7 sampai 8 jam. Jadi total belum sama transit itu bisa 20 jam lebih, satu harian. Jadi sangat melelahkan. Begitu sampai, terus kemudian dikerubungin, harus minta tanda tangan, harus minta foto dan sebagainya. Dan setelah itu mereka harus mungkin siap-siap lagi ke hotel, dan latihan sorenya itu kebayang sangat lelah gitu. Itu mungkin yang harus menjadi perhatian. Jadi sudah ada harus tim khusus lah ya untuk mengamankan atau mengawal para pemain ini dari gangguan. Tapi kalau misalnya satu dua fans untuk diizinkan untuk minta foto, nggak ada masalah. Jadi benar-benar profesional gitu. Jadi jangan terlalu juga kaku, jangan kasar juga, nggak boleh seperti itu. Tapi juga jangan dibiarkan pemain jadi kadang-kadang ya berusaha untuk menyapa fans, tapi akhirnya malah menjadi backfire ya. Itu bahasa yang paling pas kepada mereka. Ya mungkin itu aja. Jadi topik dari gua sangat simpel ya, sangat spesifik. Tapi memang ya itu tadi pengalaman dari gua ngelihat di beberapa event event dunia, itu memang pemain-pemain itu memang dikawal sedemikian rupa untuk menghindari, bahkan kalau di luar negeri bukan hanya soal gangguan tadi ya, tapi juga mungkin ada niat-niat jahat orang yang kita nggak tahu, karena mereka kan sudah bintang dunia gitu ya. Oke, jadi mungkin update dari gue itu dulu dari Doha, Qatar dalam transit menuju London untuk final Liga Champions. Jadi terus ikuti channel Bung Harpa, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya juga. Jadi setelah ini di belakang gue ini ada pintu A3, gate A3 yang akan segera boarding sebentar lagi, mungkin udah kali ya. Mungkin udah mulai boarding. Jadi sekitar satu jam lagi lah gue take off nih, gue rekam saat ini. Kalau di Indonesia ini jam 12 kurang seperempat. Nah, jadi gue nggak tahu gue bisa langsung upload ke kalian atau enggak. Yang pasti ikutin terus channel ini. Jadi nanti gue akan gonta-ganti ya. Jadi gue akan update timnas ya, walaupun gue nggak langsung di sana seperti yang gue bilang tadi. Gue akan menjabarkan itu juga dengan tambahan experience yang gue punya, supaya ya kita sama-sama belajar, sama-sama ternaturalisasi juga ya, ini kita, cara pandang kita. Jadi jangan hanya timnya aja kita tuntut ternaturalisasi, kita juga harus seperti itu ya. Jadi
Gua akan mengupdate setengah-setengah timnas, nanti juga final Liga Champions, timnas Liga Champions, mulai dari presscon, kemudian juga nanti pas hari hanya tanggal 1 Juni antara Dortmund dan Madrid. Dan sedikit gua kasih informasi sebelum gua tutup, nanti final Liga Champions pembukaannya akan dihadiri oleh penyanyi legendaris inisialnya LK. Nah, kira-kira siapa penyanyinya? Tinggalin komen di bawah mungkin supaya kita sedikit ada interaksi. Alright, terima kasih. Itu dia update tim nasional dari Doha on the way London dari channel Bung Harfa. Semoga kalian sehat-sehat. Salam untuk keluarga kalian dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Sampai jumpa.